contoh ilustrasi. Mungkin Anda sudah belajar, mungkin Anda menggunakan program yang berbeda atau ada yang lebih kompleks, tetapi ini prinsipnya adalah menggunakan metode atau bendanya adalah poligon, bukan bola. Jadi kurang lebih ilustrasinya kan hampir sama seperti tadi, tapi di sini ada kompleksitas, ada topografi, dan juga ada beberapa benda body dengan menyerupai bentuk pendekatan lapisan di bawah permukaan dengan konseptual model geologi. Dan responnya kalau bendanya hanya ada 3 seperti ini, misalkan ada batu pasir yang diterobos intrusi, ini misalkan anomalinya dari software tersebut. Nah, kita memahami bagaimana proses ini akan dilakukan. Nah, kita menggunakan pendekatan model di bawah permukaan itu dengan benda 2 dimensi. Jadi kurang lebih kita coba baca catatannya. Struktur geologi banyak yang dimensinya memanjang pada arah tertentu. Contohnya seperti zona rekahan, sesar, dike, zona reef, dan anticline adalah contoh yang seringkali ditemukan memiliki struktur yang memanjang pada arah horizontal tertentu. Anomali graviti dan mungkin juga geomagnetik juga seringkali menunjukkan kelurusan yang sama dengan struktur-struktur tersebut. Jika anomali graviti atau geomagnetik itu cukup linear, berkemungkinan sumber dari benda dengan properti kontras densitas atau kontras suseptibilitas untuk magnetik di bawah permukaan tidak selalu bervariasi pada arah yang memanjang atau sejajar dengan strike atau kelurusan. Nah, untuk desain pemodelan 2 dimensi sketsa pada bidang XY ini kita tunjukkan, sedangkan pada sumbu Y adalah sumbu yang sejajar dengan strike atau kelurusan. Oke. Nah, di sini mungkin ilustrasinya kalau kita ingin melakukan pemodelan benda seperti ini, maka kita melihatnya sumbu X ini adalah sumbu yang di permukaan, yaitu sejajar sumbu X, dan Z-nya ini adalah yang ini. Nah, itu menunjukkan irisan dari penampang ini. Dan kemudian pendekatannya kita gunakan beberapa titik atau beberapa sisi. Namanya ini adalah poligon atau banyak sisi. Poli itu banyak, gon itu adalah sisi, banyak sisi. Nah, di situ ada beberapa titik-titik untuk koordinat. Nah, biasanya Anda kalau menggunakan softwarenya adalah membuat gambar dari sini. Nah, ini contohnya kalau kita ingin melakukan pemodelan yang seperti ini. Nah, dari tadi mungkin beberapa ilustrasinya, mungkin tidak semua benda di bawah permukaan itu memiliki strike tak hingga begitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa digunakan metode 2,5 dimensi. Tapi yang paling sederhana kita gunakan yang persamaan 2 dimensi. Kita coba baca untuk sumber anomali yang dipertimbangkan dengan istilah cukup linear, tentu saja adalah kriteria yang subjektif tadi kita sebutkan. Namun sumber 2 dimensi umumnya cukup mudah dan cenderung lebih fleksibel secara konsep dan pemodelan dibandingkan pemodelan 3 dimensi. Sehingga ada keuntungan dalam menggunakan untuk kondisi geologi yang dipertimbangkan sesuai. Desain pemodelan 2 dimensi yang sering digunakan adalah pendekatan pada kondisi struktur geologi dengan bentuk benda 2 dimensi. Dimensi yang satu lagi memiliki panjang strike tak hingga sebagai poligon. Jadi kita anggap itu tak hingga begitu ya. Nah, untuk koreksi untuk ujung strike telah dikembangkan perhitungannya oleh peneliti yang lain, ada Rasmussen, Pedersen tahun 79 dan Keddy. Kalau Anda tertarik, Anda bisa lakukan. Untuk anomali yang disebabkan benda sumber anomali dengan panjang strike terbatas, jadi yang panjangnya tidak tak hingga. Perhitungan dengan cara ini disebut sebagai 2,5 dimensi. Oke, nah metode yang ini mungkin pertama kali tahun 48, tetapi dipresentasikan pertama oleh Talwani dan kawan-kawan dengan algoritma perhitungan untuk komputer. Jadi kita akan belajar ini karena mungkin Anda di praktikum menggunakan
menggunakan software tertentu, software tersebut. Jadi mungkin dengan ini mungkin Anda bisa lebih jelas. Nah, kalau kita coba gambarkan ilustrasi yang sebelah kanan bawah ini jadi lebih besar, bentuknya seperti ini. Jadi kita punya dimensi X dan Z kedalaman, dan ini titik pengamatannya misalkan di 0,0. Nah, di sini kita punya sudut theta untuk titik awal tuh theta n, titik keduanya theta n plus 1. Kita mungkin meninjaunya adalah pada lintasan garis ini. Jadi ini ada sisi Z1, sisi Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Z1 ini misalkan kita simbolkan ada ujung A dan ujung B, kemudian yang Z2 ini B dan C, Z3 C dan D, dan seterusnya. Yang terakhir Z8 ini adalah H dan A. Urutannya ini biasanya harus konsisten karena ini berkaitan dengan integral tertutup. Jadi kalau kita belajar di teori potensial ada pendekatan kalau kita menghitung integral tertutup suatu lintasan itu akan sama dengan menghitung volume dari benda. Jadi ini menggunakan salah satu aplikasi dari teorema yang Anda pelajari pada saat belajar di teori potensial. Jadi medan G ini sama dengan medan gravitasinya di titik ini didekati dengan persamaan ini, 2 gamma rho integral tertutup Z d theta. Z-nya ini anggap saja sisi Z. Ini kan Z-nya kecil tapi dalam bentuk numerik dituliskan seperti ini, G sama dengan 2 gamma rho sigma I sama dengan 1 sampai N ZI. Jadi ZI-nya ini adalah bisa Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Nah, saya pikir persamaan itu sudah Anda lihat juga di praktikum. Nah, tapi dari bentuk ini Anda tentu saja bisa menghitung. Nah, sementara ZI-nya itu kalau dijabarkan ada panjang seperti ini untuk menghitung komponen ini. Dan di sini ada simbol yang lain, ada AI, ada Pi, I, ada theta I plus 1 dan seterusnya. Ini ada keterangannya di sini untuk yang lebih detailnya. Nah, ketika Anda bisa membuat formulasi ini, melakukan perhitungan dengan bahasa pemrograman atau misalkan menggunakan Excel, Anda akan bisa mendapatkan gambaran menghitung dari bentuk poligon. Oke, ini contohnya. Kalau kita ingin berlatih yang mudah-mudah dulu. Sisi poligon itu minimal 3 sisi, jadi ada 3 titik. Nah, kalau kita pakai Excel seperti ini adalah ilustrasinya. Jadi kita gunakan persamaan ini, Z-nya saya ganti S supaya tidak tertukar bahwa Z itu berkaitan dengan kedalaman atau ya sumbu Z. Atau kalau Anda mengerti Z besar ini adalah sisi. Nah, kalau sisinya ada 3 maka bentuknya adalah seperti ini. Tinggal SI ini menghitungnya bagaimana. Jadi kita perlu mengecek dari titik pengamatan 1 dengan sisi yang satu, kemudian pengamatan 1 dengan sisi yang kedua, pengamatan 1 dengan sisi yang ketiga, baru digabungkan dengan persamaan ini. Kemudian ganti stasiun berikutnya Anda melakukan hal yang sama untuk sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dapat yang persamaan ini, dapat medan gravitasi di titik ini. Demikian juga medan gravitasi 3 sampai seterusnya. Nah, kurang lebih itu yang ingin ditunjukkan. Nah, kalau ini lebih jelasnya hampir sama seperti tadi. Kalau ZI-nya diganti S saja, ini adalah ilustrasinya. SI-nya ini bisa dituliskan lebih jelas seperti ini. Dan ini adalah contoh perhitungannya kalau kita melakukan komputasi sederhana dengan menggunakan Excel ya. Jadi kurang lebih ini anomalinya dalam orde mikrogal. Nah, bentuk yang lain mungkin ada bentuk yang kotak atau apa, persamaannya mungkin juga ada yang lain, dan bentuk yang bentuknya seperti prisma ini juga ada, kita bisa gunakan juga. Nah, kalau kita tahu berbagai bentuk medan gravitasi dari benda yang seperti itu, maka kita bisa hitung. Nah, tapi kalau kita fokus di sini, mungkin ini harus dilatih, karena
kalau tidak cukup kompleks persamaannya, cukup panjang, nanti seringkali tertukar begitu ya. Dan ini adalah ilustrasinya. Langkah-langkah algoritmanya seperti ini. Tentukan input koordinat stasiun, koordinat sisi poligon juga, hitung nilai gravitasinya untuk masing-masing sisi poligon, dan dari hasil perhitungan diperoleh pengaruh gravitasi akibat poligon pada satu stasiun tertentu. Untuk menghitung pengaruh gravitasi di stasiun berikutnya, lakukan perulangan algoritma, kurang lebih seperti itu. Ya,